Oke guys, balik lagi dari channelnya AutoFM TV. Nah, di belakang Mel ada 3 mobil cc-nya sama semua nih ya, di 2000 cc. Tapi untuk merek dari mobil ini berbeda-beda ya. Kita mulai yang ada di sebelah kanan, ini ada di Porsche Macan. Di belakang Mel ada di Lexus RX 200 Luxury. Untuk di sebelah kiri Mel, ini dia ada Land Rover Evoque tahun 2012. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan video kali ini ya, kita akan ngebahas 3 sekaligus. Perbedaannya di mana, terus lebih nyaman yang mana ya untuk dari ketiga unit tersebut, lalu juga untuk fitur-fiturnya mana nih yang buat teman-teman mengesankan. Silahkan tonton dulu dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga nanti di akhir video Mel akan kasih tahu untuk harganya secara detail untuk dari ketiga unit tersebut. Oke, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV yang ada di bagian bawah sini. Langsung kita mau review ya. Oke, untuk yang ada di sebelah kiri Mel, ini kita akan bahas dulu dimulai dari Evoque, warnanya ada di abu-abu, dan untuk dari Evoque ini biasanya dia di bagian depannya ya, kap mesinnya itu dia ada emblem Range Rover ya. Lalu juga untuk grillnya dia beda sama mobil yang lain karena dia terlihat sangat simple. Lalu untuk fitur yang pertama, dia punya 5 kamera ya, jadi di bagian depan, nah di bagian samping bawah dan kiri sana, lalu juga untuk di bagian spion ada 2, dan di bagian kamera belakang dia totalnya ada 5 kamera. Untuk di bagian fitur interiornya dia ada 3 TV. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, nanti Mel akan tunjukin. Lalu kita akan bahas dulu untuk di bagian eksterior sebelah kanan Mel. Nah, yang kedua ini di bagian tengah ada di Lexus RX 200T Luxury tahun 2015 ya. Untuk dari grill yang luxury biasanya dia memang tampilan grillnya sepanjang ini ya, jadi memang berbeda sama yang tipe yang sport. Kalau yang sport dia lebih banyak jaring-jaringnya gitu ya. Dan nggak lupa juga untuk dari logo Lexusnya di bagian tengah sini ada tulisannya L. Untuk kameranya, nah di bagian si Lexus ini dia ada di spion kanan kiri, lalu di belakang juga ada, dan di bagian bawah logo Lexus dia juga ada. Jadi totalnya ada 4 kamera. Kalau yang di Evoque ada 5 kamera ya, jangan lupa. Untuk bagian lampunya yang pastinya juga ini dia sudah tampilannya luxury dengan ada DRL lamp-nya, lalu untuk LED lamp-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ada di bagian ujung, yaitu di Porsche Macan. Nah, Porsche Macan ini dia di bagian depannya udah kelihatan sangar banget ya, dengan logo Porsche-nya ada di bagian kap mesin sebelah sini. Dan untuk grill yang ada di bagian bumper bawah ya teman-teman, dia warnanya di warna hitam seperti ini tampilan dari untuk grillnya. Kameranya, nah kameranya ini dia hanya ada di posisinya di bagian belakang saja, jadi dia tidak ada fitur kamera seperti yang Evoque dan Lexus punya gitu ya. Jadi dia lebih sporty lah untuk di bagian tampilan depannya gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian ketiga mesin mobil tersebut. Yuk kita langsung bahas. Oke, kita bahas dulu yang ada di bagian samping kanan Mel. Di sini ada kita mau bahas di mesinnya Porsche Macan. Yang pertama di bagian kap mesin atasnya dia sudah punya peredam ya. Untuk masing-masing mobil yang lainnya juga dia sudah punya peredam. Lalu untuk kesamaannya di sini sama-sama di 2000 cc untuk dari ketiga unit yang lagi kita bahas tersebut. Kalau yang di bagian Porsche Macan ini 2000 cc, untuk dari tenaganya dia ada di 252 TK pada 5.000 sampai 6.000 RPM. Lalu juga untuk dari transmisinya di otomatis dan 4 silinder. Untuk jenis penggeraknya di 4 roda ya teman-teman, untuk dari si Porsche Macan tersebut. Dia juga sudah ada tulisannya di bagian mesinnya. Nah, ini dia tulisan Porsche 2.0 ya untuk di Macan. Kita lanjut yang ada di tengah. Untuk di Lexus RX 200T Luxury ini dia juga 2000 cc dan sama dia juga turbo ya untuk Lexus ini.
Tenaganya ini ada di 235 horsepower dengan torsinya di 350 Nm. Transmisinya dia juga otomatis, dia 4 silinder dan jenis penggeraknya di FWD untuk di Lexus RX 200 tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut yang ada di bagian paling ujung yaitu di Range Rover Evoque. Ya, Range Rover Evoque ini dia juga sama ya teman-teman, cc-nya di 2000, tenaganya di 177 kW dengan torsinya 340 Nm, transmisinya ada di otomatis juga dan 4 silinder dari Range Rover ini. Jadi itu ya, sama-sama sudah ada peredamnya dan dia dikunci dengan penguncinya masing-masing untuk di ketiga mobil tersebut. Oke, dan ini dia juga sudah hidrolik ya teman-teman untuk ketiga unit tersebut. Jadi tidak ada yang dengan tuas manual. Oke ya, kita tutup dulu untuk di bagian masing-masing kap mesin. 1, 2, dan 3. Oke, nah suaranya kurang lebih seperti itu ya untuk dari tutup kap mesin masing-masing ya. Jadi teman-teman lebih senang tampilan mana, yang luxury car atau yang sporty car, atau mau yang sporty car juga yang ada di bagian sebelah kiri Mel. Oke, tanpa berlama-lama lagi sekarang kita akan bahas untuk di bagian bodi sampingnya, mulai dari velg dan untuk sampai ke belakangnya. Yuk langsung aja. Oke, kita bahas dulu untuk di bagian bannya untuk Porsche Macan. Di sini untuk Macan dia bannya dengan merek Pirelli, ukurannya dia ada di 235/55, ringnya di 19. Velgnya ini dia belum two tone ya, jadi masih one tone aja dengan warnanya yang ada di silver ini. Untuk di bagian Lexus ya, Lexus ini bannya dia mereknya ada di Continental. Untuk ukurannya sendiri Lexus ini sebentar melihat dulu ya. Ukurannya ada di 235/55, ringnya di 20. Dengan velgnya ini dia sudah two tone ya kalau untuk di bagian Lexus. Dan yang di bagian terakhir untuk Evoque ini, nah untuk Evoque ini dia bannya mereknya ada di Falcon, ukurannya 255/45, ringnya di 20. Untuk velgnya juga masih yang one tone juga ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian bodinya dari ketiga unit tersebut. Oke, nah teman-teman, nah sekarang kita akan bahas untuk di bagian bodinya masing-masing. Untuk teman-teman yang semuanya sebenarnya sama ya, jadi dia tuh di bagian interiornya ini kabinnya bisa muat di 5 orang ya, 2 penumpang depan dan 3 di bagian belakang. Sama-sama juga untuk dari si Range Rover ini dia belum sunroof tapi dia hanya panoramik, jadi hanya full kaca semua. Lalu untuk di bagian Lexus tengah ini dia sunroof panoramik, bisa dibuka dan juga panoramiknya sama seperti ada dari Range Rover. Untuk Porsche Macan ini dia juga sama ya, ada sunroof dan panoramik. Nah teman-teman suka yang mana? Kalau untuk dari Range Rover ini dia bentuk dari bodinya beda sama mobil-mobil yang lain ya. Jadi dia bentuknya ini di bagian atas sampai ke bawahnya ini dia sedikit seperti trapesium ya. Jadi terkesannya membuat si mobil ini jadi sporty untuk di kedua unit antara si Porsche Macan dan juga si Evoque. Nah kalau untuk yang ada di Lexus, nah Lexus ini sebenarnya lebih dipakainya tuh untuk family car ya. Kenapa Mel bilang seperti itu? Karena untuk di bagian bodinya aja ini lebih panjangan Lexus RX 200 ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen berpergian jauh, butuh mobil yang nyaman tapi pengennya luxury juga, nah bisa langsung dilihat dari yang mobil si Lexus RX 200 yang lagi Autofam punya, yang lagi ready stock ya. Ini sama-sama bisa muat 5 orang juga dan untuk bagasinya ini dia sangat besar juga ya. Jadi enak, comfortable banget untuk yang pengen punya mobil luxury car seperti Lexus ini gitu ya. Yang pencinta Lexus boleh nih dilirik ya. Oke, untuk yang Porsche Macan ini kalau Porsche Macan ini sebenarnya dia lebih sporty ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mode sportnya atau pengen mode yang sport plus, nah kalian bisa pakai yang atau kalian bisa pilih yang si Porsche Macan tersebut. Jadi kegunaannya masing-masing berbeda nih ya. Walaupun sama-sama bisa muat 5 orang, untuk di bagian bagasinya juga sama. Ini besar untuk Porsche Macan dan simpelnya kalau teman-teman pengen yang model sport, pengen bisa yang buat dibuat balap, nah yang si Porsche Macan ini cocok banget buat teman-teman pilih ya, untuk teman-teman gunakan sesuai dengan yang tadi Mel sudah jelaskan gitu. Kalau untuk dari sisi kenyamanannya
Menurut Mel, yang pasti kalau nyaman itu tetap yang mobil si Lexus RX 200 T Luxury ini. Selain dia nyaman, terus dia juga fiturnya banyak gitu ya. Nah, kalau untuk di bagian Evoque itu dia sedikit lebih keras ya, karena memang modelnya bisa teman-teman langsung lihat ya yang ada di sebelah kiri ujung sana. Kalau untuk yang Porsche ini juga sebenarnya sedikit lebih keras dari Lexus. Jadi itu terserah pilihan pada teman-teman, lebih senang yang mana, senang yang Porsche, Lexus, atau senang yang Range Rover gitu ya. Oke, setelah ini Mel akan bahas untuk di bagian interiornya, dia ada di speakernya merek apa aja, fiturnya apa aja, oke? Oke, untuk di bagian Range Rover yang ada di sebelah kiri Mel, untuk speakernya dia ini mereknya ada di Meridian Speaker ya. Kalau untuk di Lexus dia mereknya ada di Mark Levinson, dan kalau untuk di Porsche ini sementara dia belum ada ya, jadi Mel juga belum ketemu nih untuk dari nama mereknya. Oke, terus juga untuk interiornya warna si Evoque ini dia ada di coklat atau di brown yang warnanya lebih terang. Kalau untuk di Lexus ini dia warnanya di brownnya lebih sedikit gelap. Kalau untuk yang ada di Porsche ini dia warna interiornya ada di black ya. Jadi nah itu tergantung dari kenyamanan teman-teman lebih senang yang mana. Untuk interiornya si Lexus ini di bagian TV belakang dia belum ada. Kalau untuk Evoque ini dia sudah ada 2 TV dan 1 head unit di bagian depannya. Jadi totalnya dia ada 3 TV, 5 kamera. Untuk yang Porsche ini dia hanya ada di bagian depannya aja gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian belakang dan lihat bagasinya. Kita akan bandingin lebih luas yang mana, Porsche, Lexus, atau di Evoque. Yuk langsung kita review. Oke guys, nah sekarang kita akan bahas untuk di bagian belakangnya. Nah ini posisinya sudah terbuka ya. Kita langsung lihat yang pertama untuk di bagian Lexus nih. Untuk space-nya masih besar banget. Dan dia juga punya covernya ya untuk di bagian bagasinya. Tuh, jadi teman-teman bisa lebih safety lagi untuk barang-barang yang ada di bagian bagasi belakang gitu ya. Nah, kalau misal, sebentar. Nah, seperti ini. Jadi tertutup rapat. Jadi teman-teman juga bisa lebih safe untuk bawa barang-barang yang ada di bagian bagasi belakang. Oke, sekarang kita langsung lihat untuk di bagian dalamnya. Untuk di bagian dalamnya ban serepnya dia ada kunci-kunci, semuanya masih komplit ya untuk yang Lexus. Sekarang kita bahas yang ada di bagian samping kanan Mel. Untuk Porsche ini dia bagian belakangnya ini lebih sedikit pendek ya. Jadi buat teman-teman, buat yang mau taruh barang, ini dia juga bisa di up and down untuk di bagasi belakangnya ya. Jadi ini dia ada tombolnya untuk lebih diturunkan atau sedikit lebih dinaikkan di bagian bagasinya. Untuk ban serepnya kita tidak dapat, ini hanya ada di kunci-kuncinya saja ya. Oke, untuk tambahan lagi ya, untuk speakernya di sini dia ada mereknya di Bose ya teman-teman. Mohon maaf, ini baru Mel lihat ya. Jadi dia speakernya ini ada di mereknya di Bose. Oke, untuk di Porsche Macan ini dia tidak ada penutup covernya. Jadi teman-teman kalau memang merasa pengen ada tutup covernya, silakan ditambah menjadi opsional aja ya. Itu sedikit dari bagian bagasi Porsche Macan. Dan yang terakhir untuk di Range Rover Evoque ini bagasinya, nah ini standar ya. Kalau untuk di badan Mel nih standar banget, enak buat taruh barang-barang di bagian bagasinya. Terus juga untuk di bagian ban serepnya ini kita dapat ya, ada di bagian bawah. Kunci-kuncinya juga sudah ada di bagian dalam bagasinya.
Untuk penutupnya, nah ini dia beda sama yang seperti cover di mobil Lexus, dia langsung sudah ada nih pengaitnya. Jadi bisa teman-teman lepas pasang kalau memang tidak digunakan untuk dari covernya ini sendiri. Oke, untuk di bagian bagasi belakang, ini dia ketiga unitnya sama-sama sudah power back door ya. Jadi tinggal langsung teman-teman klik aja. Kalau sudah taruh barangnya tinggal diklik untuk di power back door-nya. Yang Lexus juga sama. Nah, kalau Lexus bunyi ya guys. Lampunya untuk di bagian sen belakangnya dia juga nyala, baru dia tutupnya ada suaranya. Kalau untuk di bagian Porsche macannya, nah teman-teman juga bisa langsung klik aja. Kalau yang dia ada dua pilihan opsionalnya. Kalau di Porsche Macan itu, kalau yang di sebelah kiri itu dia ditutupnya setengah-setengah. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tutupnya setengah-setengah bisa langsung diklik. Kalau pengen langsung yang tutup coveragenya sampai keseluruhan tinggal langsung diklik aja. Itu sedikit dari perbedaan di bagian belakang untuk ketiga unit hari ini. Oke, sekarang kita akan segera penutupan ya teman-teman. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian penutupan. Nah, Mel akan kasih informasi untuk dari harganya masing-masing ya. Nah, yang pertama untuk Lexus RX 200T Luxury ya tahun 2015, kilometernya itu berjalan di 50 ribuan. Nah, untuk harganya itu kita buka di cashnya 795. Untuk harga kreditnya dia ada di 770. Untuk kredit teman-teman nanti bisa langsung konfirmasi aja kepada sales-salesnya ya, untuk dari hitungannya nanti bisa dibuatkan simulasinya. Oke, kita langsung lanjut untuk di Porsche Macan. Porsche Macan kita buka harga cashnya di 895 juta. Untuk harga kreditnya ada di 870 juta rupiah. Kilometernya ini ada di 30 ribuan ya. Dan yang terakhir mobil yang lagi Mel dudukin ini ada di Range Rover Evoque tahun 2012 ya. Untuk harganya Range Rover ini kita buka cashnya di 560 juta rupiah. Di harga kreditnya ada di 540 juta rupiah. Kilometernya ini di 30 ribuan juga. Nah, untuk sejauh ini teman-teman kalau memang kalian ada yang diminati atau ada yang suka, silakan langsung hubungin aja ke nomor Mel di 08138 94 kali di 077. Nah, kalau misalnya pengen lihat dari katalog-katalognya, pengen lihat untuk foto-foto terlengkapnya atau pengen kunjungi websitenya, bisa langsung aja ke www.otofam.net ya. Nanti kalian bisa langsung diarahkan ke nomor sales yang teman-teman pengen hubungin gitu ya. Lalu, untuk mobil yang kalian beli di Otofam, kita jamin mobilnya tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Dan kalau misalnya teman-teman sudah datang kunjungi showroomnya Otofam, nanti kita akan bawa general check up ke bengkel resmi sesuai dengan merek-merek mobil yang teman-teman beli. Untuk alamatnya Otofam, kita ada di dua tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Alamat lengkapnya nanti ada di bagian deskripsi bawah sini ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dari ketiga mobil hari ini yang ada di Lexus, di Porsche, dan juga ada di Land Rover ya. Jangan bosan-bosan dan jangan lupa juga untuk dukung dari channel Otofam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you so much kalau misalnya kalian sudah tonton video ini dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi di next video, oke? Bye!